administrasi publik itu sendiri adalah berpikir secara kritis, matang dan mendalam terhadap hakikat dan makna yang terkandung dalam materi ilmu administrasi publik. Menurut para ahli, ruang lingkup filsafat administrasi publik dapat ditinjau dari beberapa aspek. Yang pertama yaitu ontologi. Ontologi secara substansial dan historis. Ontologi merupakan bagian mendasar dari filsafat karena kelahiran atau keberadaan ontologi tidak lepas dari peran filsafat. Sebaliknya pula, perkembangan ontologi memperkuat keberadaan filsafat. Adapun pemikiran dalam ontologi ilmu administrasi publik dimulai dari adanya pembuktian atau penyelidikan yang dilakukan secara mendalam sampai kepada inti dari permasalahan yang dapat diperlakukan kapan dan di mana saja. Yaitu aksiologi. Aksiologi kajian dalam ilmu administrasi yaitu terletak pada substansi pemanfaatan ilmu administrasi bagi manusia. Pemanfaatan tersebut antara lain seperti bagaimana perilaku dalam beraktivitas dan penetapan keputusan tindakan manusia. Kemudian dalam teks aksiologi ilmu administrasi terdapat dua jenis pengaturan dan keteraturan, yaitu yang pertama, pengaturan dan keteraturan berpikir secara rasional, dan yang kedua yaitu pengaturan dan keteraturan dalam bertindak sebagaimana upaya merealisasikan kesejahteraan manusia. Yaitu epistemologi. Epistemologi ilmu pengetahuan terkait administrasi adalah suatu pernyataan terhadap materi atau konteks, bentuk atau form, serta objek formal dan materialnya. Ilmu administrasi publik dapat perseptif. Epistemologi adalah kecenderungan untuk membatasi diri pada persepsi dan pemahaman intelektual seseorang. Pemahaman tersebut utamanya adalah logika sebagai pengetahuan yang mempelajari segenap asas, aturan, dan tata cara penelaran dari suatu objek yang dipikirkan dengan benar. Pemikiran dan argumentasi ilmuwan administrasi berpangkal dari premis hingga kesimpulan. Kasus atau isu yang saya temui yaitu seperti kebijakan pemerintah terhadap penertiban pedagang kaki lima di Kota Losmowe. Pedagang kaki lima adalah mereka yang melakukan kegiatan usaha dagang perorangan atau kelompok yang dalam menjalankan usahanya menggunakan tempat-tempat fasilitas umum seperti trotoar, pinggir-pinggir jalan umum, emparan toko, dan lain sebagainya. Pedagang yang menjalankan kegiatan usahanya dalam jangka tertentu dengan menggunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipindahkan, dibongkar pasang dan mempergunakan lahan fasilitas umum sebagai tempat usaha dan tidak memiliki surat izin. Pedagang kecil sehingga disebut pedagang kaki lima. Pemerintah Kota Losmowe melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima dan pedagang lainnya dalam wilayah Kota Losmowe agar pedagang itu berjualan di lokasi yang dibenarkan. Makanya, siapa saja yang akan mendirikan bangunan kios, meletakkan bangunan kios di lokasi tersebut, diharap mempelajari dulu situasi lokasi, jangan sampai mengganggu ketertiban umum, mengganggu arus lalu lintas, atau membangun dan mendirikan kios di atas tanah pemerintah yang memang sejak awal dilarang mendirikan bangunan terkait dengan penertiban yang dilakukan pemerintah Kota Losmowe terhadap PKL yang berjualan di sepanjang jalan Ridwan Kamil atau di depan UPPD Waduk Desa Megudo, karena letak bangunan kios tersebut telah memanfaatkan bahu badan jalan sehingga mengganggu arus lalu lintas. Dan juga di belakang bangunan kios tersebut ada fasilitas publik yang sejak awal diperuntukkan untuk lokasi bermain anak-anak bersama keluarga. Namun kenyataannya penggunaan fasilitas publik tersebut tidak nampak lagi ke jalan karena telah tertutup oleh bangunan kios liar, bangunan permanen dan lainnya. Karena itu pedagang yang ada di jalan Ridwan Kamil tersebut diminta untuk pindah ke lokasi lain. Dan semua pemilik kios tersebut telah dipanggil dan duduk rapat dengan pemerintah Kota Losmowe pada pekan yang lalu untuk bermusyawarah mufakat dalam rangka kios milik PKL tersebut ke lokasi lainnya. Pemerintah Kota Losmowe akan terus melakukan kegiatan penertiban, penataatan baik terhadap pedagang PKL dan pedagang lainnya, serta aspek-aspek lainnya yang belum tertib untuk merubah wajah Kota Losmowe ini ke depan ke arah yang lebih baik agar sejajar dengan kota lainnya yang ada di tanah air. Pemkot Losmowe bertekad membawa Kota Losmowe kepada sebuah kota yang bersih, tertib, indah, nyaman sesuai dengan timeline PJ Wali Kota Losmowe menuju kepada sebuah kota beriman dan kreatif. Di permasalahan, maka pemerintah Kota Losmowe dapat melakukan beberapa tindakan dalam penertiban PKL di Losmowe, yaitu yang pertama, memberikan pembinaan kepada pedagang kaki lima. Pemerintah dapat memberikan pembinaan kepada pedagang kaki lima agar tidak berjualan di tempat dan jam yang sudah dilarang, seperti melakukan kegiatan yang bersifat membina dengan memberikan kebutuhan sarana dan prasarana
dan prasarana kepada pedagang kaki lima seperti adanya tempat khusus yang disediakan untuk pedagang kaki lima, dibolehkan berjualan yang layak, ditempati dan higienis. Dan yang kedua yaitu meningkatkan pengawasan. Pengawasan pemerintah terhadap pedagang kaki lima yang ada di Kota Leusemauer dengan membentuk suatu dinas satuan polisi Pamong Praja yang bertugas mengawasi sejauh mana ketertiban para pedagang kaki lima yang berada di Kota Leusemauer, yaitu seperti mengawasi waktu pedagang kaki lima tidak dibolehi berjualan dari pagi jam 8 sampai siang jam 15.30 WIB, tidak mengganggu lalu lintas para pengguna jalan dan tidak membuat kemacetan di lalu lintas.